angka 15 halaman 26 itu tidak mengutip secara lengkap amar putusan Mahkamah Agung tersebut. Yang dikutip hanya pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta. Jadi di dalam pokok permohonannya di angka 15 halaman 26 sama sekali tidak sebut-sebut amar putusan Mahkamah Agung berupa memidana terpidana Yusagya Luwo untuk membayar uang pengganti sebesar 45.272.287.123 rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Nah, amar putusan ini sama sekali tidak dikutip di dalam secara lengkap di dalam permohonan. Catatan berdasarkan fakta dalam putusan Mahkamah Agung nomor 127 PK garis miring Pitsus garis miring 2012 tanggal 11 September 2013 video bukti T2 A. Yusagya Luwo dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Bovendigul yang diangkat berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.81/724 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 telah mengambil uang selisih dari pengadaan 1 unit kapal tanker LCT 180 dalam kurung kapal One Bond dan mempergunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2006 dan tahun anggaran 2007 yang seluruhnya berjumlah 66.077.767.123 rupiah untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk kepentingan kedinasan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu melaksanakan pengadaan 1 unit kapal tanker LCT 180 kapal Wambon tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2006 dan tahun 2007 tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Daerah nomor 1 2006 tentang APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2006 serta Peraturan Daerah nomor 3 2007 tentang APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2007. Dan B. Perbuatan Yusagya Luwo sebagaimana dimaksud pada huruf A didakwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Pada saat pendaftaran calon Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020 pada tanggal 5 September 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Bovendigul, bakal calon Bupati KPU Bovendigul tahun 2020 atas nama Yusagya Luwo menyampaikan syarat calon terkait syarat terpidana atau mantan terpidana yang terdiri atas A. Surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke dengan nomor 94 garis miring SK garis miring HK garis miring 09 garis miring 2019 garis miring PN MRK tanggal 25 September 2019 bukti T3 yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan register induk pidana menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. B. Surat Kepala Lapas Sukamiskin nomor W11 saya ulangi nomor W11.pas.pas1-PK.01.01.02/0 tanggal 16 Januari 2020 bukti T4
yang ditandatangani oleh Kepala Lapas Sukamiskin Abdul Karim, yang pada pokoknya menyatakan Saudara Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara. C. Surat Kepala Lapas Sukamiskin nomor W11-1-pas-1-01.01.02/6229 tanggal 11 Agustus 2020 bukti T5 yang ditandatangani oleh Kepala Lapas Sukamiskin Turman Saud Marojahan Hutapea dalam bentuk barcode yang pada pokoknya menyatakan Saudara Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor PAS.17.PK.01.05.06 tahun 2013 tertanggal 31 Januari 2013 dan D. Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf B, huruf C dan dalam kedua surat Kepala Lapas dimaksud juga diperoleh penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluwo dipidana selama 4 tahun 6 bulan dengan hukuman tambahan denda 200 juta rupiah subsidi 6 bulan dengan keterangan sudah dibayarkan dan hukuman uang pengganti sebesar 45.772.287.123 rupiah subsidi 2 tahun dengan keterangan tidak dibayarkan. Mohon kiranya berkenan majelis nanti membandingkan dengan dokumen permohonan pemohon angka 28 halaman 31. Dalam surat keterangan yang dikutip itu juga tidak lengkap informasi yang disampaikan, yaitu adanya hukuman uang pengganti sebesar 45.772.287.123 rupiah subsidi 2 tahun dengan keterangan tidak dibayar. Berkenaan dengan surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke nomor 94/09/2019/PN-MRK tanggal 25 September 2019 pada faktanya tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 127 PK Pitsus 2012 tanggal 11 September 2013 sehubungan dengan permasalahan dimaksud. KPU Kabupaten Bovendigul melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kebenaran kepada Pengadilan Negeri Merauke, di mana setelah dilakukan klarifikasi dan atau verifikasi dimaksud, Pengadilan Negeri Merauke menerangkan melalui surat Pengadilan Negeri Merauke nomor W30/3-385-HK.01/9/2020 tanggal 11 September 2020 perihal verifikasi dokumen bakal calon Bupati Wakil Bupati bukti T6 yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan verifikasi yang telah kami lakukan terhadap surat-surat dari keempat bakal calon tersebut sangat sesuai dengan surat-surat yang telah kami keluarkan melalui aplikasi Era Terang. Sedangkan khusus mengenai sedangkan khusus mengenai bakal pasangan calon Saudara Yusak Yaluwo tentang surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Hal ini berdasarkan sistem Era Terang yang keluar dan ternyata Saudara Yusak Yaluwo tidak tercatat sebagai terpidana sehingga surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan. Berkesesuaian dengan keterangan dari Pengadilan Negeri Merauke, berdasarkan kronologi yang disusun oleh anggota KPU Kabupaten Bovendigul atas nama Johanna Maria Yvonne Anggawanen, bukti T7, yang pada pokoknya menerangkan ketika atas nama Hasyim Asyari dan Ilham Saputra, bukti T23. B. Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagai maksud pada huruf A. Berdasarkan berita acara rapat pleno KPU nomor 190/06.4/03/05/KPU/11 Romawi/2020 tentang berita acara hasil penanganan pelanggaran kode etik. Saya ulangi, berita acara hasil penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah janji dan atau fakta integritas tanggal 27 November 2020, bukti T24. Pada pokoknya memutuskan bahwa Saudara Theodorus Posey sebagai Ketua Merangkap Anggota KPU Provinsi periode 2018-2023
Saudara Franciscus Antonius Litsoin, Saudara Yufri Abu Bakar, dan Saudara Melkianus Kambu, masing-masing sebagai anggota KPU Provinsi Papua periode 2018-2023, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku, sumpah janji, dan atau fakta integritas, sehingga diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara. Sampai dengan terbitnya keputusan perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Bovendigul nomor 19 /PL.02.3/KPT/9116/KPU KAP /9 Romawi /2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020. Sedangkan terhadap Saudari Zandra Mambrasar, Saudari Diana Dorothea Simbiak, dan Saudara Adam Marisoy masing-masing sebagai anggota KPU Provinsi periode 2018-2023 dinyatakan tidak terbukti melakukan kode perilaku, sumpah janji, dan atau fakta integritas. C. Selanjutnya, terhadap permasalahan penetapan calon bupati atas nama Ishak Yaluo dan tidak laksanakan arahan dan perintah KPU dan KPU Provinsi Papua, selaku KPU Kabupaten Bovendigul, KPU melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan keputusan KPU nomor 581/SDM /13/KPT/05/05/KPU/11 Romawi /2020 tentang pemberhentian sementara Ketua merangkap anggota KPU Provinsi Papua periode 2018-2023 tanggal 27 November 2020 bukti T25 pada pokoknya memberhentikan sementara Theodorus Kosai sebagai ketua, merangkap anggota, Francisco Antonius Litsoin sebagai anggota, Yufri Abu Bakar sebagai anggota, dan Melkianus Kambu sebagai anggota, sampai dengan ditetapnya keputusan KPU nomor bagi keputusan KPU Kabupaten Bovendigul nomor 32 /PL.03/KPT/9/116/KPU/KAP/11 Romawi /2020 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Bovendigul nomor 19 /PL.02/3/KPT/9/1116/KPU KAP/9 Romawi /2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020 tanggal 23 November 2020. 2. Berdasarkan keputusan KPU berdasarkan keputusan KPU nomor 583/13/KPT/05/KPU/11 Romawi tentang pengambil alihan tugas wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Papua tanggal 27 November 2020 bukti T26 yang pada pokoknya mengambil alih seluruh tugas wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Papua periode 2018-2023 sampai dengan ditetapkannya keputusan KPU untuk memperbaiki keputusan KPU Kabupaten Bovendigul nomor 32/PL.02/3/KPT/9116/KPU KAP/11 Romawi 2020 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Bovendigul nomor 19/PL.02/3/KPT/916/KPU KAP/9 Romawi 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020 tanggal 23 November 2020. Berdasarkan fakta, karena Ishak Yaluo tidak memenuhi syarat calon KPU melalui surat KPU nomor 584/2/KPT/06/KPU /11 Romawi tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020 tanggal 28 November 2020 bukti T27. Pada pokoknya menetapkan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020 sebagai berikut. A. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Saudara Hengki Yaluo Esos dan Saudara Lexi Romel Wagyu yang diusulkan oleh Partai Nasdem dan Partai Gerindra. B. Pasangan calon bupati wakil bupati Saudara Khairul Anwar Nasir ST dan Saudara Natalis BKK yang diusulkan oleh P3 dan PKB. 3. C. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Saudara Martinus Wagi SP dan Saudara Ishak Bangris SE yang diusul oleh PDIP dan PKS. D. Pada saat keputusan ini berlaku, semua keputusan KPU Kabupaten Bovendigul sepanjang terkait dengan penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon atas nama Ishak Yaluo SSMSI dan Yakub Baremba SAP
SPAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7. Bahwa selain berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 10, dan 10 Undang-Undang Pemilihan, keputusan KPU nomor 584/2020 berkesesuaian dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam beberapa pertimbangan hukumnya sebagai berikut. A. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57/PHPU D/6 Romawi /2008 berkaitan dengan pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2006, bukti T28 adalah sebagai berikut. 1. Poin 3.20, halaman 118 sampai dengan 120. Setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya sepanjang pengaturan dan atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang wajar yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara cermat dan menghasilkan pilihan pemimpin yang terpercaya. 2. Poin 3.27, halaman 126 sampai dengan 127. Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk sampai pada pemecahan masalah bahwa pihak terkait yang sudah dianggap terbukti melanggar persyaratan eligibility untuk menjadi calon akan dirinci sebagai berikut. 1. Pelanggaran syarat yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran berat, yaitu tindak pidana pembunuhan dalam kurung berencana. 2. Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan menjadi kewenangan KPU, menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum /Panitia Pengawas Pemilihan Umum. 3. Telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga pihak terkait lolos yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan pemilu kada batal demi hukum. Void ab initio. 4. Pihak terkait dengan itikat buruk menyembunyikan keadaannya dengan menggunakan nama lain dari nama sebenarnya pada waktu status sebagai narapidana. 5. Perolehan angka pemilih menjadi melalui, saya ulangi, 5. Perolehan angka pemilih terjadi melalui misrepresentation sehingga seandainya diberitahukan dengan sebenarnya maka kemungkinan pemilih tidak memilih calon terpilih. Terhadap keseluruhan rangkaian kesalahan yang terjadi, Mahkamah dihadapkan apakah dibenarkan hal tersebut untuk tidak